Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi penyerangan negara sekutu terutama Inggris dan Amerika pada hari ini, Jumat pagi menurut waktu di sana 12 Januari 2024, di mana pasukan Inggris dan Amerika menyerang Yaman dengan dalih itu adalah sarang daripada pasukan Houthi. Terlepas dari itu semua, yang perlu kita minimal menyikapi hal ini, bahwa tentu ini adalah tetap negara Yaman, negara berdaulat. Yang diserang adalah negara Yaman, di mana satu-satunya negara yang sangat jelas pembelaannya terhadap bangsa Palestina. Dan penyerangan ini mengkhawatirkan kita, bahwa ini memicu benarnya analisa bahwa tahun di 2024 ini perang akan terus membesar di dunia ini. Bahkan ada sebuah analisa ini akan memicu perang dunia ketiga. Wallahu a'lam. Cuma kita dengan kejadian ini makin mengkhawatirkan. Bagaimanapun pula Yaman itu negara muslim, mayoritasnya muslim, bahkan di sana di negara Yaman lah banyak keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penyerangan ini kita sangat khawatir ini terus meluas, bangsa sekutu berperang di negara-negara muslim, dan yang hancur tidak akan negara mereka, justru negara Yaman itu sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Dan diakui atau tidak, penyerangan terhadap Yaman ini konon katanya ini sebagai balas dendam daripada eksistensi Yaman, pembelaan terhadap siapapun yang mendukung agresi terhadap bangsa Palestina, terutama Amerika dan Israel. Kita sebagai muslim tentunya akan sepakat keberpihakan kita kepada negara Palestina terhadap kemerdekaan Palestina, terhadap kebebasan Palestina, dan sekaligus kita akan berpihak kepada negara manapun yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menghalangi siapapun yang berusaha untuk mencabik-cabik kedaulatan negara Palestina. Dan ini dibuktikan oleh salah satunya pasukan Houthi Yaman. Terlepas dari kontroversi yang ada, kita menyaksikan, dan ini sudah menjadi berita yang mutawatir, bahwa tidak ada pasukan negara manapun yang menghalangi kelancaran serangan Israel terhadap Palestina kecuali bangsa Yaman, yaitu pasukan Houthi, termasuk negara-negara tetangga kebanyakan tinggal diam. Nah, semoga informasi ini kita menjadi waspada, terutama bangsa kita jangan sampai berpecah belah, dan minimal kita bisa mendoakan saudara-saudara kita di Yaman, juga termasuk di Palestina, dan mudah-mudahan ini perang tidak meluas, serangan terhadap Yaman ini tidak meluas, tidak memicu perang di kawasan Timur Tengah, bahkan mungkin saja memicu ke kawasan-kawasan yang lain. Mudah-mudahan dunia ini aman, sentosa. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perang dunia ketiga tidak terjadi. Andai pun terjadi, mudah-mudahan tidak saat-saat seperti ini, di mana jika terjadi perang pada saat-saat ini, sungguh kita tidak bisa membayangkan kengerian bagaimana yang akan terjadi nanti. Sebagian berita tentang penyerangan Yaman saya akan kutip sebagai acuan. Di antaranya itu berita yang muat oleh Berita Antara. Berarti ini adalah berita yang sangat valid juga oleh CNN. Itu pada hari ini, pada hari Jumat 12 Januari tahun 2024 pagi waktu Yaman, berarti Indonesia agak siangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi penyerangan
negara sekutu terutama Inggris dan Amerika pada hari ini Jumat pagi menurut waktu di sana 12 Januari 2024, di mana pasukan Inggris dan Amerika menyerang Yaman dengan dalih itu adalah sarang daripada pasukan Houthi. Terlepas dari itu semua, yang perlu kita minimal menyikapi hal ini, bahwa tentu ini adalah tetap negara Yaman, negara berdaulat. Yang diserang adalah negara Yaman, di mana satu-satunya negara yang sangat jelas pembelaannya terhadap bangsa Palestina. Dan penyerangan ini mengkhawatirkan kita, bahwa ini memicu benarnya analisa bahwa tahun di 2024 ini perang akan terus membesar di dunia ini. Bahkan ada sebuah analisa ini akan memicu perang dunia ketiga. Wallahu a'lam. Cuma kita dengan kejadian ini makin mengkhawatirkan. Bagaimanapun pula Yaman itu negara muslim, mayoritasnya muslim. Bahkan di sana, di negara Yaman lah, banyak keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penyerangan ini, kita sangat khawatir. Ini terus meluas, bangsa sekutu berperang di negara-negara muslim. Dan yang hancur tidak akan negara mereka, justru negara Yaman itu sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Dan diakui atau tidak, penyerangan terhadap Yaman ini konon katanya ini sebagai balas dendam daripada eksistensi Yaman, pembelaan terhadap siapapun yang mendukung agresi terhadap bangsa Palestina, terutama Amerika dan Israel. Kita sebagai muslim tentunya akan sepakat keberpihakan kita kepada negara Palestina, terhadap kemerdekaan Palestina, terhadap kebebasan Palestina, dan sekaligus kita akan berpihak kepada negara manapun yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menghalangi siapapun yang berusaha untuk mencabik-cabik kedaulatan negara Palestina. Dan ini dibuktikan oleh salah satunya pasukan Houthi Yaman. Terlepas dari kontroversi yang ada, kita menyaksikan, dan ini sudah menjadi berita yang mutawatir, bahwa tidak ada pasukan negara manapun yang menghalangi kelancaran serangan Israel terhadap Palestina kecuali bangsa Yaman, yaitu pasukan Houthi, termasuk negara-negara tetangga kebanyakan tinggal diam. Nah, semoga informasi ini kita menjadi waspada, terutama bangsa kita jangan sampai berpecah belah, dan minimal kita bisa mendoakan saudara-saudara kita di Yaman, juga termasuk di Palestina, dan mudah-mudahan ini perang tidak meluas, serangan terhadap Yaman ini tidak meluas, tidak memicu perang di kawasan Timur Tengah, bahkan mungkin saja memicu ke kawasan-kawasan yang lain. Mudah-mudahan dunia ini aman, sentosa. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perang dunia ketiga tidak terjadi. Andai pun terjadi, mudah-mudahan tidak saat-saat seperti ini, di mana jika terjadi perang pada saat-saat ini, sungguh kita tidak bisa membayangkan kengerian bagaimana yang akan terjadi nanti. Sebagian berita tentang penyerangan Yaman saya akan kutip sebagai acuan. Di antaranya itu berita yang muat oleh Berita Antara. Berarti ini adalah berita yang sangat valid juga oleh CNN. Itu pada hari ini, pada hari Jumat 12 Januari tahun 2024 pagi waktu Yaman, berarti Indonesia agak siangan.